Football Lovers, kembali lagi bersama kami Landed Football di segmen podcast episode kedua. Yang dimana di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang hasil-hasil di liga-liga yang sudah berjalan untuk matchday pertama. Nah, Oke. Mungkin untuk yang pertama kita akan bermain-main ke Liga Inggris. Yang dimana sudah seluruh match selesai di pekan kemarin. Bagaimana nih menurut Rido dan Revin, apakah ada sesuatu yang terjadi di Liga Inggris? Wah, Rido yang mengejutkan kayak buat tim besar nggak ada ya. Semuanya menang lah. Wah, Arsenal kalah loh. Itu masih tim besar ya? Wah, itu tim besar. Kok jangan sepele. Dia punya basis besar. Oh iya. Iya. Tiket termahal di Ya Inggris. itulah mungkin. Iya. Nah, Arsenal nih gimana? Setelah menelan kekalahan dari tim promosi Brentford dengan hasil 2-0. Gimana nih, Pin? Menurut kau? Pin, Hmm. Bung Retin. Kalau dari aku ngelihatnya apa ya? Malah Arsenal ini nggak ada pramusim gitu, kayak nggak ada evaluasi dari musim lalu gitu. Kan fungsinya pramusim kan evaluasi kan. Ini jadi seolah-olah Dari 2004. ngelanjutin apa yang salah di musim sebelumnya ya masih dilanjutin. Mungkin itu ya secara umum ya. Mungkin kalau secara detail mungkin Rido lebih paham sebenarnya secara taktik mungkin. Wih, emang aku Arsenal mania. Arsenal ya. The Gunners. Gimana nih, Dok? Apa ya? Kalau misalnya pertandingan kemarin emang layak kalah sih, menurut aku. Pin juga. Soalnya Kenapa? dari startingnya udah kayak nggak jelas lah, nggak ada Ubah, nggak ada Laka, mungkin ada Mas Rentino atau apa nggak tahu. Terus juga dari permainannya juga apa ya, keteteran sih kalau aku bilang. Soalnya kalau lihat kemarin Brentford itu mainnya benar-benar rapat, Pin. Soalnya dia itu memang benar-benar apa ya, bukan main marking apa ya, main area deh kalau Pin. Oh iya. Real ya? Jadi Arsenal tuh kalau lihat gelandangnya tuh si Saka yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa untuk belakang terus, naik pas terus. Kan Kakak kemarin bukannya nggak starting ya? Bukan Saka itu, Granit Saka. Oh, iya Granit. Ya. Granit Saka sama siapa lagi? Mokombi, Lakombi siapa? Sambi Lokonga. Iya, itulah pokoknya. Sambil Loto. Sama-sama nggak bisa, nggak ada. Namanya Sambil Loto. Itulah, sama-sama nggak ada kreativitas sih. Jadi ya wajar kalah. Tapi kan Wajar. ya, kalau kau ngomongin kreativitas di Arsenal itu kan sebenarnya tumpuannya kan ada di Emil Smith Rowe. Ya, cuma dia aja bisa. Maksud aku secara keseluruhan ya susah gitu kalau cuma ada satu main. Terus pokoknya intinya kemarin jelek lah Arsenal, cara bagi bola tuh kayak bingung gitu loh, kebanyakan back pas aja mereka kemarin. Padahal mereka unggul statistik jauh banget ya kemarin. Nah, statistik aku nggak terlalu perhatian sih. Mungkin position ball pastilah. Dari di Kalau posisi komennya kayak gitu, aja, itu dia Brentford cuma megang 35, 65-nya ada di Arsenal. Jauh ya. On target itu ada Arsenal 5, Brentford itu cuma 3. Tapi 2 gol. Ditambah lagi dengan percobaan gol ke gawangnya si Brentford, Arsenal itu melakukan 22 kali percobaan. Dan hasilnya nihil. Makanya. Tapi ini dikit mau bahas soal Brentford nih, dikit aja nih. Ternyata Brentford ini keren ya, maksudnya. Jadi tuh kalian tahu Moneyball? Prinsip Moneyball tau? Manipul nggak? Nah, jadi si Brentford ini dia itu hampir kolaps di tahun 2006. Jadi pas mau udah hampir bangkrut, dibeli sama pejudi. Oh iya. Pejudi itu kayak dia tuh ngasih duit berapa aku lupa, investasi lah dia kan, pejudi namanya kan. Jadi intinya tuh Moneyball tuh dia membeli pemain yang kayak apa ya? Dari tim divisi 2 Liga Rusia atau tim divisi 3 Liga Azerbaijan mungkin kayak gitu, bis. Jadi itu bukan cuma lihat soal statistik ya. Beli pemainnya bukan cuma soal golnya berapa, asisnya berapa, bukan. Jadi dia tuh kayak expected golnya berapa, jumlah shootingnya berapa. Terus misalnya kayak dia tuh berapa interceptnya berapa gitu-gitulah. Jadi itu emang Brentford ini emang dibangun kayak apa ya, ngelawan tim-tim besar lah. Contoh nyatanya tuh kayak kalau kalian tahu di West Ham tuh ada namanya Ben Rahma tuh. Said Ben Rahma. Itu dari Brentford. Terus kayak si Oli Watkins yang di Aston Villa itu dari Brentford juga. Ini fun fact dikit lah. Memang Brentford ini emang keren gitu. Oh berarti dari 2006 tuh mereka udah terancam kolaps ya, Dok?
udah collab, terus akhirnya dibeli sama pejudi, aku lupa namanya. Pas itu pas 2006 itu dia terancam collab main di liga berapa? Ya Liga 3 kayak habis, ingat aku. Oh, sekelas-kelas 3 dagelan yang nggak jalan-jalan ya? Asli. Itu makanya. Keren, Oh, pikir aja dikit. sedikit fun fact tentang Brentford ya. Dikit football. Bang. Iya. Oke, mungkin masuk ke match yang lain. Iya lah, nggak seru Arsenal, lanjut. Ini menarik dibahas nih. Menarik dibahas nih. Salah satu tim yang dijagoin bakal jadi kuda hitam yaitu Aston Villa ternyata kalah dari tim promosi yaitu Watford dengan Watford ya, 3-2 ya. 3-2. Gimana tuh? Mungkin ada yang nonton pertandingan kemarin? Aku nggak nonton sih, tapi agak kaget ya kalau aku. Soalnya Aston Villa ini dari pembelian aja kita udah bahas kan sempat kemarin dikit. Memang layak apa ya? Layak peringkat 8 besar layak sih. Cuma nggak tahu kalah nih kenapa juga terjadi juga. Kalau menurut kau sendiri gimana, Pin? Lagi kurang info, bingung dia mau ngomong apa. Iya. Sebagai Aston Villa listi ini harus tahu kan. Ayo, gimana nih, Bin? Kau kan tahu nih, sedikit banyak kau tahu Iya, tuh iya. startingnya gimana. Apa ya, mungkin ini kendala umum tim-tim yang apa ya, yang lumayan berganti amunisi besar ya, masih belum menemukan ritmenya lah dengan Adaptasi. pemain barunya. Kayak apa, Betul. hal klasik lah untuk tim, apalagi yang keluar kan mega bintangnya kan. Yang bermain sangat bagus pasti sama City kemarin. 100 juta. Jadi ya Bentar banget. masih butuh apalah, ada beradaptasi lah. Pasti lah ya. Tapi aku masih optimis sih, maksudnya untuk beberapa match ke depan bakal menemukan ritmenya. Jadi benar kata Rido, Game Aston Villa pertama masih lah. secara kualitas ya pantas 8 besar sebenarnya. Setuju sih. Iya. Ya, mungkin kalau menurut aku juga gitu, Aston Villa nih dia berganti amunisi cukup banyak, kehilangan mega bintang, dan sekarang emang mereka datengin 4 pemain yang bagus sih. Tapi ya balik lagi masalah klasiknya adalah ke arah adaptasi kan. Apalagi ini juga masih match day pertama, jadi ya kita tunggu aja lah nextnya bakal gimana. Let's see anjay. Ya let's see. Oke, kita nanti lah itu nggak mantap kalau. Oh iya, oke. Nah, ini calon kuat juara Premier League musim ini. Manchester Siapa tuh? United. MU? Itu statement siapa itu? Enggak, Pin. Sumpah kok kalau ngelihat ini kan, kalau ngelihat panitia sepak bola yang lain juga gitu kok, mereka rata-rata jagoin MU jadi 9 dari 10-nya panit bola itu naruh MU jadi favorit juara musim ini. Iya. Nah, Kalau dengan, Sesat gue dengan hasil anjing kau dengan Gimana? nih 5-1 ya. sama menghadapi tim yang cukup bagus ya sebenarnya, Leeds dengan hasil 5-1 itu gimana? Mungkin dari yang nonton dulu deh, Lindo. Aku ya. Ya apa ya? Emang udah ketemu dari awal lah. Listnya emang kebiasaannya kalau tim besar pasti dibantai atau ya gitulah. Soalnya emang mainnya si Bielsa ini kan apa ya, keras kepala lah, nak mau tahu melawan tim besar apapun, dia bakal tetap main terbuka. Dan kemarin juga kebetulan si Ole bisa dibilang jenius lah, dia masang Greenwood di depan. Itu kemarin rotasinya bukan Cavani lagi Soman ya. Nah si Greenwood ini emang jadinya apa ya, ngebuka ruang itu. Jadi pas Greenwood tarik ke kiri, di tengah itu langsung diisi sama Bruno. Pogba juga bisa lagi jadi kena kan. Soalnya kemarin secara formasi Pogba itu selalu di setiap kiri. Tapi pas diimplementasi di lapangannya, justru Greenwood yang ke kiri, Bruno sama Pogba diturun ke depan dikit. Jadi emang bagus lah. Apa ya, Leeds kan juga main marking, jadi emang bisa jadinya rotasi MU yang bagus. gampang Kita ditarik, nggak bisa gimana. bertahannya. Gampang ditarik. Jadi bagus lah. Emang pantas menang besar deh kalau dulu. Oke, mungkin untuk selanjutnya di Premier League ini kita akan ngomongin tentang sang juara bertahan The Citizens yang baru kalah
Udah. No comment, no comment. Santai, aku mau ngomong, kok udah ketawa. Tunggu. Tadi No Cavani, comment, no comment. Cavani isoman doh. Soman dia. Oh, so. Apa nih sobat? Istirahat salat makan gitu. Soman dia, Soman. Nah, ini untuk The Citizens, si juara bertahan. Hasil yang kurang memuaskan mereka dapatkan di match pertama menghadapi Tottenham Hotspur. Gimana nih menurut kalian? Apa yang Pin, terjadi? gimana, Pin? Sebagai fans City sejak 2011 ya, nih? Zaman Benjani ya. Awal aku fans, belum ada fansnya City. Sampai sekarang juga masih belum ada. Wah. Ada Pin, kardus, karbitan. Ya sebenarnya secara di lapang apa secara statistik kan City bisa menguasai lah sebenarnya kan. Cuma Pasti, City. pasti kan. Cuma ya Tottenham lagi-lagi pakai apa ya, memanfaatkan kecepatan Son lah. Maksudnya tuh permainan tipikal lanjutan dari gaya main Mourinho sebenarnya menurut aku. Apa yang dimainkan sama Siapa pelatihnya, Pi? Nuno Espirito Iya, apa? siapa? Nuno. Iya. Nuno. Maksudnya itu dia nggak mengerombak secara total cara permainan Spurs sebenarnya. Maksudnya dia melanjutkan apa yang udah dibangun sama Mourinho, gaya permainan Tottenham yang permainnya sebenarnya reaktif lah ya, tapi efektif di tiap serangannya. Walaupun Berarti menurut walaupun strikernya ngambek ya, pengen pindah. Waduh. Yang baru dikalahin. Harry Kane. Berarti menurut kok kayak kedatangan Nuno Espirito Santo ke Tottenham ini cuma ngelanjutin gaya mainnya dari tongkat estafetnya Mourinho berarti ya? Ya secara kasar bisa ngomong kayak gitu. Maksudnya itu dia nggak tiba-tiba gaya main aku kayak gini, semua harus ngikut. Enggak, dia beradaptasi dengan apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh pemain loh. Bagus lah. Nggak pelatih yang keras kepala lah. Kayak Bielsa ya. Ya, Ya, betul Bielsa tuh. siapapun lawannya mah ajar aja. Belum pernah ketemu Barcelona 2012 ya. Milan 2000 berapa? 2005. Nggak usah sejarah. Lanjut. Bielsa itu 2013 berjayanya dong. 2013? Oh iya. Matri, Dengan back kelas lah. Aiwo. Dan berbagai macam. Udah lah, kemana-mana. Dah, balik back to topic. Rito, aku belum nanya pendapatnya gimana. Tottenham City dong. No comment ya. No comment, cuma agak sedih aja nengok harga 100 juta per satu match. Cuma kayak, aduh, sangat-sangat menghabiskan uang ya. 100 juta tapi nggak bisa apa-apa ini. Tinggi juga gitu. Walaupun cuma satu match, cuma orang masih tinggi. Enggak, apa namanya, kalau aku ngelihatnya si rilis ini kan dia udah main 2 match resmi kan di City. Oh Kemarin, iya. Community Shield ya. lawan Kalah juga. 1-0 juga. Itu menurut aku kayak kedatangan Grealish, kan orang kan kayak berekspektasi tinggi kan tentang Grealish ini. Pasti. Tapi kenyataannya di lapangan Grealish ini belum bisa ngasih apa-apa, nggak tahu ya karena belum klik sama gaya main Pep atau gimana itu ya. We don't know lah. Mungkin dia mau nendang penalti sekarang. Let's see. Oh? Mungkin sekarang dia baru mau nendang penalti. Tunggu. Tadi kita bahas MU terlalu dikit guys kayaknya. Nanti menterian nih banyak nih menterian ini. Nanti malah marah nih gimana? Bruno hat-trick ya kan, Pogba yang 4 assist. Dikit aja menurut kalian tuh kayak gimana nih? Kalau aku ini sih, maksudnya itu Pogba balik lagi ke Pogba yang bener-bener kayak Pogba main di Prancis lah. Bagus sekali. Pogba yang benar-benar setiap buat gerakan di lapangan tuh nggak sia-sia, nggak yang cuma sembarang skill lewat-lewat. Iya. Pogba yang visioner lah. Keluar Pogba yang selama ini kita lihat sering di timnas Prancis, ada lagi muncul di MU kemarin. 4 assist itu bukan main-main. Asli. Kelas. Ya sama Manchester nih. Golnya MU kan. Kalau boleh milih aku pemain terbaik match day kemarin ya Pogba kalau menurut aku.
Aku juga kalau menurut Salah. aku sih kalau di MU sekarang itu jatuhnya aku setuju juga sih sama pendapat-pendapat pandit-pandit sepak bola yang lain kan juga cukup banyak ya 9 dari 10 mereka Wih. favoritin MU untuk jadi juara nih. Karena menurut aku juga untuk musim ini kayaknya MU ini kan nggak banyak perombakan kan musim ini. Mereka cuma datengin Sancho, cuma datengin Varane, Beneran. itu mereka datengin puzzle yang mereka cari selama ini nih. Nah, dengan kedatangan mereka itu menurut aku bikin MU jadi punya tim A dan tim B yang kuat banget. Jatuhnya mau rotasi gimana gimana pun mereka tetap bagus. Nah, ditambah lagi dengan pesaing-pesaingnya nih. Kita udah ngeliat kan sekarang pesaingnya yang paling kuat itu ada City. Gimana cara main City di dua laga awal musim satu laga di awal musim ini sama satu laga di Community Shield itu tidak menunjukkan gaya main sebagai seorang juara bertahan. Bisa juara mungkin, bis. Iya, tapi apa namanya kayak apa ya musim ini tuh kalau menurut aku MU itu dari kemarin masih nyari nih fondasi mainnya gimana. Nah sekarang mereka udah lengkap sama kayak ini loh dong Liverpool pas mau ngangkat Premier League 2000 berapa ya? 2000 Iya. Beli itu Fabregas kan Malisan kan? mereka nyari-nyari 2019. 2019 benar. Terus pas udah dapet, nah di situ mereka bakalan jadi wah gitulah. Nah musim ini menurut aku itu bakal jadi musimnya MU. Jadi ya nggak Oke. kaget lah. Oh, ini langsung prediksi ini. Oke, Mancunian. Oh, enggak. Mancunian buat orang Manchester apa ya? Unisti atau lah. Mangujang, Jadi ya- Mangujangers. Mangujang. Jangan MUers. nggak heran lah gimana MU bisa menang besar lawan Leeds kemarin ya udah. Oke, mungkin untuk Premier League kita sampai di sini aja dan Oh, kita Chelsea akan. Liverpool nih, bis. Oh iya, aku lupa. Sedikit Gimana? mau bahas lah Chelsea Liverpool nih. Nanti marah-marah pula Liverpool Listi sama Chelsea Nisti nih. Ya Gimana? sebenarnya nggak ini juga ya, apa namanya? Kaget juga sih sama-sama menang 3-0 kan. Sama-sama menang dan nggak terlalu ini kan? Nggak ada yang selalu cuma Liverpool sih aku punya. Liverpool kemarin kalau aku tonton tuh jika di depan itu pas Firmino masuk udah kelihatan nggak ini ya, nggak terlalu egois lah kayak nggak. Biasanya Mane itu kayak ini salah ngikat syuting kemarin nggak sih. Emang kelihatan udah mulai egonya mulai turun lah. Semakin tua mungkin ya. Semakin tua semakin tahu bahwa Iya tahu. nggak terlalu egois lah. Kalau Chelsea ya biasa skuadnya udah komplit semua. Justru sekarang mereka siapa Trevor Chalobah bisa kayak gitu. Oh iya, Trevor Iya. Chalobah Nggak tuh. ada sih. Apa deh? Nggak ada yang di komen sih. Kalau gimana gitu? Aku kan kebetulan nontonnya yang Chelsea Crystal ya. Kalau aku Crystal. ngeliatnya ya Chelsea apa ya menunjukkan kalau mereka ini juara Eropa kualitasnya ya, cara mainnya. Bahkan Iya, benar. bahkan Betul. pemain yang menurut aku tuh yang sebenarnya udah kok masih jadi starter Alonso malah nyetak gol kemarin. Tapi aku nih apa ya pindah unpopular opinion pindah. Kalau aku lebih suka Alonso daripada Alonso, ya? Chilwell kan. Kalau aku ya, soalnya secara teknik dia bagus, cuma emang Ya, cuma crossing gitu-gitu Chilwell menang. Alonso ini apa ya? Memang nggak favorit, tapi ya kenapa dimainkan dulu? Aku juga ngeliatnya Alonso ini kualitasnya Betul. masih belum cocok lah untuk main di starting eleven. Masih ada masih ada Chilwell ya. Hmm. Hmm. Kau jangan lupakan Emerson. Wih, juara Eropa. Tapi Juara gak pernah Eropa main. tuh. Tapi gak pernah main. Iya tapi aku juga ini sih, juga cukup bingung sih gimana dengan skuad Chelsea yang sekarang itu seorang Marcos Alonso juga masih jadi pemain inti gitu kan. Back Iya. kanannya pun bukan Reece James. Iya, bek kanannya bukan di setuju. Nah oke, kita berarti untuk Chelsea Liverpool yang nggak perlu banyak dibahas lah, banyak yang udah nggak kaget dan juga Biasa aja sih. kita juga cukup lengkap. Oke, mungkin untuk Premier League nih kita bakal tanyain opini masing-masing tentang 4 besar, top skor dan Waduh, banyak dua, juga ya. dua tim kuda hitam lah mungkin. Oke. Kita mulai dari Revit. Singkat padat jelas berarti ya. Tinggal pada jelas Singkat, ya. padat. Kalau Nggak ada pakai alasan, nggak perlu pakai opini. 1, 2, 3, 4, 1 City, 2 Chelsea,
Bentar, mulai dari 4. Mulai Oh, dari 4. Oh, sorry. Lanjut. Oke, dari 4. Nanti potong aja. Langsung singkat padat ya. 4 itu, aduh. 4 memang justru sulit nih nentuin ya. Iya, bukan yang satu yang sulit ya, malah yang 4 kan. 4 Liverpool, Oke. 3 MU, 2 Chelsea, 1 City. Oke. Apa? Kuda hitam. Kuda hitam, Arsenal. Oh, parah. Nggak boleh kuda hitam, Ben. Itu calon juara tuh, Ben. Itu kuda terjungking, Ben. Oh kan suruh jujur nih. Ya, Aris. Serius. Kuda hitam. Justru kalau kuda hitam bingung kayak maksudnya. Karena Liga Inggris rata-rata sering muncul kuda hitam nggak terduga. Tapi kalau di musim ini nih menurut kau siapa nih yang paling berpotensi? Satu lah, guys. Satu. Oke, bisa 2-1. Aku mungkin ngeliatnya ngelanjutin kekuatan musim lalu West Ham kayaknya sih masih mungkin bisa nerobos menjelang 4 besar lagi kayaknya. West Ham ya? West Ham. Oke. Last but not least, jangan lupa top score. Top score. Premier League. Lukaku? Ada striker berkualitas semua isinya. Aku percaya dengan Lukaku. Waduh, boleh. All out bet. Seri amannya banget. Oke, mungkin ke Bung Rido. Daripada Werner aku taruh. Ya, kalau aku singkat aja. Aku 1 Chelsea. Chelsea, apa ya dari 1 ya? Boleh. Apalah. 1 Chelsea, 2 MU, 3 Liverpool, 4 City. Walaupun nama Grealish tapi kayak nggak yakin kalau aku ya. Singkat. Oke. Itu Dark aku. Horse. Apa? Dark Horse. Tim kuda hitam. Kuda hitamnya aku kayaknya Aston Villa sih tetap. Aston Villa, ya? Pemainnya gitu. Walaupun kalah ya tapi tetap Aston Villa. Untuk ke arah top Top score. score ya? Kayaknya salah sih. Salah musim ini. Salah nih, feeling aku salah. Bukan Robun. Enggak, Sakombi sama Lakombi. Salah. Oke, kalau dari aku Wis. pribadi itu 1 MU, 2 Chelsea, 3 City, 4 Liverpool. Terus untuk kuda hitam itu aku sependapat sama Rido, di musim ini mungkin akan Aston Villa yang mengejutkan. Kemudian untuk top skor Lukaku sebenarnya bisa diinin sih, tapi kalau sekarang nggak tahu feeling aku masih Ken musim Masih ini. Ken ya, walaupun timnya belum jelas ya. Iya, meskipun even dia main di Tottenham atau City, nantinya tetap Ken. Oke. Oke, mungkin itu untuk di 4. Untuk di Premier League itu dulu. City. Kita sudah sampai. Tapi kita beda-beda semua ya. Rapin City, aku Chelsea, kau MU bis. Nah, makanya kita lihat nanti siapa yang paling gitu. Oke. Tapi kalau ada satu orang yang tebakan 4 pertamanya benar tuh anjing sih dong, sumpah. Itu dukun tuh. Tapi yang kita sepakat, ada musim Arsenal ya. Enggak. Itu dia bersaing di 3 bawah dong. Iya serius. Nah, oke. Sekarang untuk Premier League kita cuma bisa bahas itu aja di game week pertama. Kita masuk ke Liga Spanyol. Nggak banyak yang menarik bisa dibahas, tapi bagaimana dengan performa Barca tanpa Messi di game pertama sekaligus Madrid? Aku dulu nih, Pen. Iya, monggo ya. Kalau Liga Spanyol nih, apa ya, mungkin gara-gara udah nggak ada Messi, ada CR, udah hilang semua lah bintang-bintang ya. Ramos. Jadi nggak terlalu menarik sih kalau di mataku. Cuma ya aku nonton lah dikit kemarin Barca Madrid, dikit lah. Tapi kalau Barca full nonton pertama dua. Kalau Barca ya seperti yang aku bilang kemarin di podcast sebelum ini, ya emang mainnya gitu ya, menarik lah. Maksudnya nggak ketebak gitu bola ke siapa. Kemarin tuh kalau aku lihat si Sosiali kan mainnya apa ya, full ke depan lah, dia nge-press ke depan. Cuma kemarin tuh hebatnya Pique itu bisa ngasih bola ke Pedri yang selalu kosong. Jadi emang dari Pique tuh selalu ke Pedri kalau aku lihat kebanyakan. Soalnya Pedri itu nggak tahu kenapa tuh kayak nggak dijaga gitu. Kebanyakan dijaga si De Jong atau yang lainnya gitu. Terus ya kita tidak bisa jangan lupa mention World Brad White yang nyetak 2 gol.
Iya, Bradford Biasa. mengejutkan. Luar biasa. Luar biasa Brad White mengalahkan daripada yang Griezmann. Kok kemarin Terima apa kasih, paling Bradford mainnya gimana? Brad White ini apa ya? Intinya nggak setipe sama Aguero lah. Dia bukan Enggak, tipikal yang nyari bola ke depan gitu. 2 gol dan 1 assist yang dia dapat kemarin tuh emang hoki atau emang karena mainnya Oh, dia? jangan kayak gitu, bis. Itu emang semua, Skeptis bis. dia, kurang ajar nih memang. Parah. Nggak Tengok lah sopan, dia yang di nggak Denmark juga sopan. bagus dia. Nggak sopan kok kayak Nggak gitu, bis. Enggak, sopan. serius. Enggak. Emang apa ya? Mungkin gara-gara udah terlanjur dicap lornya jadi kita kayak anggap jelek. Cuma kalau klip sih nggak sejelek itu dia. Emang bagus tim ini. Cuma emang dia besar kepala lah, dia bilang kayak kemarin tuh apa gara-gara dibilang ini gara-gara ini kan dia kayak pengen nomor 9 gitu. Jadi ya emang nggak sebagus itu juga. Selebrasi tarian Messi. Semoga sudah Apa? apa nih? Tarian pengusir Messi. Nggak tahu lah. Terus itu kalau Barca ya, kalau Madrid ya nggak tahu ya. Kalau karena tipikal Ancelotti ini emang apa ya, taktiknya itu lebih ke ya udah kayak dia pemainnya suka kayak gimana ya udah serah gitu. Dia kan tipikal yang kayak gitu kan, emang pemain bintang kan. Jadi ya Madrid ya gitu, emang bagus aja cuma ya gitu lah. Madrid nggak ngerti juga ya. Bagus tapi ya udah gitu. Juga nggak banyak yang perlu dibahas sih. Tapi aku kemarin cukup kaget di bawah Ancelotti, Bell jadi starting 11 lagi kemarin. Oh iya dipakai dia kalau sama Ancelotti. Oke, termasuk Lord Vinicius-nya mereka juga berhasil nyetak 1 gol kemarin kan. Ya, let's see lah. Mungkin nggak terlalu banyak yang menarik di La Liga ya, Vin, ya. Ancelotti kalau udah suka sama satu pemain, korek. dibawa terus. Oh betul. Itu ciri khasnya. James dibawa kemana-mana. Betul. Tapi kayaknya kali ini dia nggak dibawa deh, kayaknya. Iya. Madrid. Yang Madrid juga nggak mau mungkin ya. Oke, mungkin Bel yang datangin juga Ancelotti juga dulu kan ya. Kita bisa lihat di situ lah. ya. Nah, Hmm. nah, kalau misalkan sekarang nih aku nanya prediksi Liga Spanyol. Aduh, membosankan Liga Spanyol ini, guys. Tapi ya udahlah, prediksi Liga Spanyol 4 tim teratas. Revin, Kalau 4 susah lah. Juara aja lah, Pis. Juara aja. juara siapa tuh musim ini? Udah lah, aku karena netral aku suka Atletico. Tapi kok lagi ya? Oke, mungkin kalau untuk Liga Spanyol nih, ya kurang menarik sih, kita bahas juaranya aja deh. Bahas, kita tanpa prediksi siapa yang bakal jadi juara tadi. Kalau dari Revin Atletico, Bung Rido, gimana nih Bung Rido? Kalau aku masih nganggap ini bisa. Sekarang justru malah berimbang kekuatannya. Jadi aku nggak tahu. Mungkin 3 besar lah bisa. Ya 3 besar. Yang nggak jauh-jauh. Udah pasti 3. Udah pasti 3 itu. Cuma aku di satu feeling aku mungkin Barca. Satunya Barca. Barca 2 Atletico 3 Madrid mungkin. Bilang aku sih gitu. Gimana Soalnya dengan susah sih. Sevilla juga kayaknya susah ya dong nge-ransack ininya mereka. Masih susah sih kayaknya. Mereka masih susah kan. Masih belum lah. Masih susah. Soalnya bagus, masih belum. Tapi ya aku juga setuju sih Kayak kalau gitu. untuk Liga Spanyol tuh nggak tahu ya, Barca, Madrid sama Atletico itu punya kekuatan yang berimbang. Tapi kalau untuk saat ini mungkin 1-2, 1 Atleti 2 Barca kayak di musim ini ya. Jadi boleh. Jadi Barca mau. Kalau Mungkin- poin ya kalau tahu nambah tambahan ya. Maksud aku poin aku kenapa aku lebih tetap Atletico walaupun apa yang saganya banyak di Barcelona Madrid ya. Atletico tuh menang lebih stabilan. Maksudnya dia nggak banyak pemain. Iya. Pelatih yang Nggak udah banyak. hampir lebih dari 11 tahun udah di sana. Apalagi tambah Rodrigo De Paul kan sekarang di nomor 10-nya. Aku rasa Wih. bakal jadi ancaman luar biasa. Orang nggak banyak di Bisa. transfer, tapi padahal dia paling stabil sejauh ini. Setuju sih. Jadi kayak jatuhnya Simeone ini nggak tahu kan apa lagi yang perlu diperbaikin sekarang kan. Iya. Karena di mana Nambah-nambah aja paling. ya mereka tinggal nambah-nambah yang kurang. Tapi kalau dari segi starting 11 bahkan sampai tim kedua itu sama, imbangnya sama. Mau rotasi gimana pun Atleti tetap kuat loh. Iya. Enak. Betul. Beda sama ini beda sama Madrid bahkan. Malah aku ngeliatnya Ya sekarang Madrid udah kurang.
Cadangannya Madrid tuh lebih baik, lebih jelek dibanding Atletico musim ini ya. Pak. Hmm. Apa ya, Liga Spanyol nggak ada yang asik sih. Mm-mm. Liga Jerman lah kita lagi, Liga Jerman. Liga Jerman mungkin oh iya, Liga Jerman ini sebenarnya sekarang udah jauh lebih ini ya, jauh Merata. lebih jauh lebih rata karena nggak tahu sih kalau menurut aku pribadi itu penampilan Bayern Munchen di bawah Nagelsmann itu belum ketemu ritmenya Ya. sampai sekarang. Betul. Dari pramusim mereka lawan tim-tim kecil juga kalah, padahal kalau kalian tahu baik tim pertama Barca sama tim kedua yang ada di bangku cadangan itu sama bagusnya, tapi siapapun yang turun mereka tetap kalah. Mereka banyak kalah di pramusim, termasuk kemarin di match pertama tuh lawan siapa dia, Dok? Lawan Mönchengladbach. Mönchengladbach. Hmm. Hmm. Lawan Borussia Mönchengladbach pun mereka cuma dapat hasil 5-1 meskipun aku nggak nonton, tapi minimal aku punya pandangan gimana mainnya si Munchen ini di bawah Nagelsmann. Kayak ya belum ketemu ritmenya lah mungkin. Kalau menurut aku. Tapi Haaland kemarin di Bundesliga itu the next Haaland ini emang mesin ya. itu robot dong, bukan manusia, sumpah. 2 gol 3 assist loh. Dia terlibat di semua gol Dortmund kan kemarin. Udah lawas banget nih. Yang apa lagi tuh orang. Tinggal pindah klub aja. Kalau dia Kayaknya mau ke Serie A cocok sih. Ke Serie A cocok ya. Cocok tapi nggak ada yang punya duitnya. ada Ada sih Inter kayaknya cukup sih duitnya. Waduh. Cicilan 25 tahun KPR rumah. Inter, aduh. Ya mungkin kalau untuk apa ya, untuk Liga Jerman ini musim ini menurut aku bakal lebih merata dan mungkin musim ini bakal jadi momen di mana tahtanya Munchen jatuh. Mungkin. Mungkin kan? Nah, Mungkin tapi not likely lah, anjay. Enggak sih, kayak masih Munchen lah. Tapi ini ya, Leipzig, jangan lupa Leipzig beli Andre Silva loh. Ya. Ada iya. Silva. Di Leipzig itu mereka udah main belum sih di game pertama? Udah, cuma aku nggak tahu menang apa enggak ya. Udah, ya aku juga belum nonton sih Leipzig. Tapi ya Yang mereka pasti ya bagus, cukup bisa ini ditonton lah, lah. cukup bisa jadi ancaman lah untuk Dortmund Munchen sekarang. Ditambah lagi dengan tengahnya juga ada Dominik Szoboszlai kan mereka. Lagi cedera. Ada Szoboszlai, ada Yusuf Poulsen, ada Forsberg, Dani Olmo, Sabitzer. Sabitzer. Itu bakal jadi Keren. materi mereka yang kayak gitu bakal jadi ancaman buat Dortmund sama Munchen. Tapi ya let's see lah gimana Let's see. hasil dia. Nggak terlalu menarik ya untuk bahas liga-liga yang lain kayaknya. Karena Itu Italia cuma Liga Prancis. Liga nomor 1 Harus di yang muka berat. bumi. Nah, Jangan Udah lah, Liga salah Prancis skip kalian. lah. Liga Prancis. Udah lah, Tapi itu loh, skip. Liga Prancis kemarin di game pertama Lille kalah 4-0 sebagai juara Game bertahan. kedua bis. Sorry, game Game kedua. kedua. Dia kalah lawan Nice. Dan di mana Nice itu sekarang dilatih sama mantan Pelatih pelatih juaranya. siapa namanya? Christophe Lorenzo. Galtier. Pantek kok tuh. Oh iya. Iya anjing. Jajang Nurjaman. Bambang Nurdiansyah. Komen habis Liga Prancis aku nggak tahu bis, sumpah. Iya, Liga Prancis juga aku nggak terlalu Wah, banyak. aku cuma tahu Messi. Wah, kacau. Nggak ada obat. Buat ngalahin Lille aja beli Messi loh, beli Ramos. Masuk akal. Tapi itu kalau mereka nggak juara Liga Champion loh, itu parah sih, serius. Tapi aku sepakat loh bersama beberapa murid yang bilang kalau ya berharap jangan sampai PSG juara UCL sih. Soalnya kesannya kalau juara UCL ya kayak Mensahkan Ya, kalau kalau uang juara itu UCL, PSG bisa tuh kayak, bisa ah. instan gitu loh. Jadi kayak klub lain contoh jadinya. Lu kalau mau juara kayak PSG gitu. Juara FFP. Kalau saran aku tuh lebih baik ya juara Milan sih. Tinggal skuad segitu. Itu bisa juara itu biar jadi contoh aja biar bagus gitu. Saran Itu aku kok ya bukan buat UEFA. Itu Langsung kok harga bukan saran, itu kok itu ngablu.
Kan kasih saran. Next. Amin, amin, amin. Milan juara UCL kan, Pin? Tapi Paling kamu dapat 6. aku realistis ya lah. Dari sini nggak bakal juara nih Milan UCL musim ini. Realistis lebih bagus daripada Inter di UCL. Iya, kalau Bisa itu. 8 besar, 4 besar bisa. 8 besar lah. Well ya. Ya mungkin kita bakalan apa namanya, di next episode mungkin kita bakalan bahas tentang Liga-liga gimana lain lah ya. liga-liga Italia, kemudian Serie A kan belum nih, Serie A Belum ya. kemudian masih ada UCL, Europa League yang juga masih dalam masa kualifikasi. Itu bakalan kita bahas di episode ketiga nanti. Oke, Iya, mungkin ada big match juga tuh, Chelsea Arsenal. Arsenal. Big match enggak. Bukan big match, sorry. Lanjut. Chelsea Arsenal big match, tunggu dulu. Bukan memang kan salah tadi, salah ngomong. Tolong mulut kau perbaiki dong. Iya, sudah. Nanti, aduh, Arsenal tuh merasa ini dia. Oke, mungkin untuk menutup jalannya episode kedua, aku akan ngasih kalian tebak-tebakan nih. Kita main seperti biasa. Ada 3 orang. Kalian nebak siapa nama pemainnya. Yang dimana aku cuma ngasih gambar ke kalian. Terus kalian harus nebak Pakai ini clue. siapa. Nggak usah. Oh, Pemainnya aja. Nama pemain kok. Nah, ini pemain-pemain lama semua. Satu aja lah, bisa satu guys. Satu clue. Tiga lah. Oh, 1 clue. Bukan satu orang aja. Oh, 1 orang aja. Nggak mau 3 nih. Ya, itu mah ya. Satu aja. Satu aja. Nih. Kalau ini kalian Yang susah guys. nih. Aduh, tahu nggak ya? Enggak. Ini sih yang susah. Tuh, silakan dilihat. Siapakah dia? Waduh. Oh, muncul di layarnya. Wah, susah. Siapa ya? Tapi ketika kau dengar namanya nanti kau langsung anjing gitu dong. Sumpah. Oh. Coba Ben, aku nggak tahu. No clue, kalau no clue nggak tahu. Mau clue ya nih? Kalau kalian nggak ada yang tahu kasih clue nih. Boleh. Aku tanya clue boleh nggak? Aku tanya clue. Hah? Posisinya striker bukan? Nah, jelas, cerdas. Striker. Mandzukic. Pantek mana mang? Ivan Klasnik bukan? Ya. Dah. Oh iya. Selamat. Fans Bolton. Selamat Anda mendapatkan member Arsenal fans. Ketawa anjing lah. Oke. Mungkin untuk guess the player itu kita cuma bisa ngasih untuk menutup jalannya laga. Aduh, Bung Binder. Waduh. Oke, apa? Mungkin untuk menutup jalannya episode 2 kali ini kita menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jujur kita juga nggak ngerti banyak tentang liga-liga yang lain. Dan ditambah lagi juga liga sampai sekarang juga yang berjalan belum banyak. Kita masih nunggu Serie A. Iya, masih PKM berpanjang. Nah, tambah lagi berpanjang gimana ngaruh dengan liga kita tercinta ya. Yang pasti bakal ditunda lagi kayaknya. No comment. Nanti aku takut datang bakso pula di depan. Iya, ngeri sih, Dul. Nah, kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita nggak bisa bawain banyak liga di episode kali ini karena jujur pengetahuan kita tentang liga lain juga masih kurang. Sekali lagi kita nyampaikan mohon maaf. Oke, see you guys at next episode. Ciao.